satu peperangan antara kebaikan dan kejahatan. Dan kita adalah sebahagian daripadanya. Sejarah telah membuktikannya. Nubuatan memberi amaran. Salib menunjukkan jalan dan tidak lama lagi Yesus akan kembali. Inilah kontroversi besar. Selamat datang ke Refleksi Kontroversi Besar. Hari ini kita akan meneroka bab 24 di tempat Maha Kudus. Sebuah bab yang menerangkan kebenaran mendalam tentang pelayanan Kristus di tempat kudus surgawi dan peranannya dalam menjelaskan misteri kekecewaan tahun 1844. Semoga refleksi ini menarik hati kita untuk lebih dekat kepada Yesus, Imam besar kita yang penuh belas kasihan. Peranan tentang tempat kudus menjadi kunci yang menyelesaikan kekecewaan besar tahun 1844. Seperti para murid, setelah kesedihan mereka disalib, bersukacita ketika mereka melihat Tuhan Yesus bangkit kembali. Begitu juga para Advent awal yang kecewa oleh salah faham, menemukan sukacita apabila mereka menyadari bahwa Kristus tidak datang ke bumi tetapi telah memasuki tempat Maha Kudus di surga untuk memulai pekerjaan terakhir pendamaiannya. Kebenaran ini membawa kejelasan kepada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Menunjukkan bahwa tangan Tuhan telah memimpin mereka dengan setia. Mereka telah salah memahami peristiwa di akhir 2300 hari yang dinabuatkan dalam Daniel 8 ayat 14. Sebaliknya, daripada kedatangan Kristus ke bumi, ini mendedahkan kemasukannya ke tempat Maha Kudus di tempat kudus surga, memenuhi lambang yang ditetapkan oleh imam besar di bumi pada hari pendamaian. Daniel 7 ayat 13 menggambarkan momen ini. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usia. Peralihan dalam pelayanan Kristus membawa tanggung jawab baru bagi umatnya. Malaki 3 ayat 2 dan 3 menggambarkan masa pemurnian ini. Ia akan duduk seperti seorang pemurni dan penyuci perak, supaya mereka dapat mempersembahkan korban dalam kebenaran kepada Tuhan. Dalam penghakiman, penyiasatan ini, Kristus menghapus dosa-dosa orang percaya yang bertobat dari tempat kudus surgawi. Mempersiapkan umatnya untuk berdiri tetap tanpa celah di hadapan Tuhan. Pekerjaan yang serius ini memerlukan penyertaan aktif kita untuk meninggalkan dosa dan mencari untuk mencerminkan wataknya. Penemuan tentang 10 gadis dalam Matius 25 menggambarkan persiapan ini. Gadis-gadis bijaksana dengan minyak di dalam pelita mereka mewakili mereka yang menggabungkan pengetahuan tentang kebenaran dengan roh dan kasih karunia Tuhan. Dengan iman, mereka mengikuti pekerjaan Kristus di tempat kudus, masuk ke dalam pernikahan dengan memahami pelayanannya yang menyelaraskan hidup mereka dengan kehendaknya. Penghakiman penyiasatan yang dilambangkan oleh pemeriksaan raja terhadap tetamu pernikahan dalam Matius 22 menentukan siapa yang bersedia untuk berbagi dalam kerajaan Kristus. Hanya mereka yang berpakaian dengan jubah kebenarannya yang tidak bernoda akan ditemukan layak. Wahyu 3 ayat 8 menegaskan, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Pintu terbuka ini melambangkan pekerjaan syafaat yang berterusan di tempat Maha Kudus, di mana Kristus memohon darah baginya bagi pihak orang berdosa.
Kebenaran ini memanggil kita kepada kerendahan hati dan kewaspadaan. Sama seperti orang Israel berkumpul dengan penuh penghormatan pada hari pendamaian. Begitu juga kita harus dipanggil untuk memeriksa hati kita, mengaku dosa-dosa kita dan mengikuti Kristus dengan iman dalam hari pendamaian lambang ini. Menolak cahaya ini berarti kehilangan manfaat syafaat Kristus dan menghadapi kegelapan rohani yang sama seperti yang menimpa orang Yahudi yang menolaknya pada kedatangannya pertama. Namun, bagi mereka yang menerima pesan ini, terdapat harapan dan sukacita. Mengikut Kristus dalam pekerjaan yang mempersiapkan kita untuk kedatangannya yang kedua dan melengkapi kita untuk menyampaikan amaran serius dari malaikat yang ketiga. Melalui pesan tempat kudus, kita tidak hanya melihat pekerjaan penghakiman yang sedang berlangsung, tetapi juga janji mulia penebusan bagi semua yang percaya kepadanya. Terima kasih kerana mengikuti refleksi kontroversi besar. Semoga cahaya kebenaran tempat kudus membimbing hati anda kepada iman dan kepercayaan yang lebih mendalam kepada Kristus. Ikuti kami pada episod seterusnya semasa kita meneruskan perjalanan melalui The Great Controversy. Tuhan memberkati.